kuntum. Doa iftitah setelah takbir salat. Nah, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. doa iftitah ini sunnah. Karena katanya ulama ada 2 sunnah sebelum Fatihah dan 2 sunnah setelah membaca Fatihah. Kalau 2 sunnah sebelum Fatihah, sunnah apa dibilang al-ratibatul Fatihah, 2 sunnah sebelum Fatihah, 2 sunnah setelah. 2 sunnah yang sebelum Fatihah at-ta'awudz, yang kedua doa iftitah. 2 sunnah yang setelah Fatihah baca amin, yang kedua surah, baca surat pendek setelahnya Fatihah. Gitu ya. Lah, iftitah ini doa iftitah sunnah kalau memenuhi syarat. Gitu ya. Yang pertama Allah yasra' fi ta'awudz. Tapi kalau dia bilang Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh. Gitu ya, bismillahirrahmanirrahim misalnya. Allah apa dia bilang? Doa iftitah. Doa iftitah gitu. Doa iftitah dibaca sebelum ta'awudz. Gitu. Tapi kalau dia lupa Allahu akbar kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus ingat dia, lu ana belum baca doa iftitah, mau kembali lagi, sudah tidak bisa. Yang kedua alaikuna fi salatil jenazah. Salat jenazah tidak disunahkan untuk baca doa iftitah. Gitu. Wa yang ketiga an yudrikahul imam fil qiyam, menemuin imam dalam posisi berdiri. Lain hanya kalau imam sudah ruku, dia takbir Allahu akbar wajjahtu wajhiya la sunnah, langsung untuk tidak sunnah untuk baca doa iftitah, tapi sunnah langsung untuk ruku. Begitu ya. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya. Ini satu riwayat sudah, sampai kalimat wasila sudah satu riwayat. Kalau ditambah riwayat yang lain banyak, riwayatnya doa iftitah banyak. Mau pakai satu dari riwayat ini cukup. Di sini ada 2 riwayat ya. Wajjahtu wajhiya Lah, lilladzi. waktu kita mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat, itu usahakan betul-betul hadir hati kita. Gitu. Karena katanya ulama kalau kita tidak bisa khusyuk di sholatnya kita, paling minim di 3 kalimat kita harus khusyuk. Yang pertama di doa iftitah ini, waktu kita mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat, jangan terus wajjahtu wajhiya kita mikirnya kemana-mana, mau ke sana, mau ke sana, mau sana, mau ke sana. Gitu. Yang kedua, waktu lisan kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, waktu di tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, Rasulullah hadir depannya nanti, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Di 3 keadaan ini disunahkan, sangat dianjurkan untuk sangat hadir hati kita. Kalau memang kadang begitu takbir kita kadang kepikir mau ke sana, begitu ke sana, tetap lisan kita jalan, baca zikirnya sholat, baca kewajibannya sholat, ruku, sujud. Cuman pikiran juga jalan juga. Lah kalau memang seandainya begitu, maka sangat dianjurkan di 3 keadaan itu untuk sangat hadir hati kita. Ayo. Alladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah. Lah kalau misalnya Anda hafal enggak masalah, pegang aja sambil megang. Allahu akbar, megang gini. Baca sampai selesai. Lu kan enggak enak kelihatan orang. Ente kalau ngerjakan lillah jangan mikirin orang. Kita tidak mikirin orang mau tahu, orang tidak mau tahu. Maka analillah tidak pikirin. Sebab barang siapa yang mengerjakan amalan karena orang juga di hadapannya Allah negatif. Atau meninggalkan amalan karena orang di hadapannya Allah negatif. Yang paling betul adalah bagaimana anak merubah sholatnya anak. Anda tidak apal, pegang, maaf muskilah, bukan satu yang malu. Al-ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Tidak ada ceritanya orang lahir langsung alim, allama, tidak ada. Bahkan dengan metode mengapalkan, dengan metode langsung baca begini, lama-kelamaan hafal. Lama-kelamaan hafal. Lebih ahsan daripada megang dihafalkan gitu dulu sebelum sholat, nanti waktu sholat lupa tidak baca terakhir. Atau misalnya ditulis di kertas, taruh di depannya dia, tempatnya dia sholat. Mau tidak mau pandangan matanya dia baca. Minim kalau dia sudah hafal, ngingetkan dia untuk jangan sampai lupa. Seukuran kita bisa menyempurnakan sholat dengan seluruh perihal usaha yang kita buat, kerjakan. Kenapa? Karena as-sholat pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Juga yang paling penting daripada itu supaya sholatnya kita tanha anil fahsya wal
mungkar. Sebab kalau enggak ya sholatnya kita enggak matan hanil fahsya wal mungkar. Sholat zuhur, setelah sholat zuhur buka film. Mana tanhanya hanil fahsya wal mungkarnya inti? Inna sholata tanha hanil fahsya wal munkar, ini kalam Allah, betul kalam Allah, na'am. Tapi alif wal lam di as-shalah ini artinya seorang yang sholat agama bi surah zahirah wa haqiqatul batinah. Surah zahirah ngerjakan rukuk-rukuknya, surut-surutnya, rukun-rukunnya, wa haqiqatul batinah hadir khusyuk dari awal sholat sampai akhir sholat semampunya dia. Tapi untuk maksimal dari awal sholat tidak ada sama sekali muncul kecuali Allah SWT sampai akhir sholat, ini sulit. Ini untuk level-level yang orang-orang VIP baru mungkin. Ini kita seukuran kemampuan kita kurangin madakhil iblis, gangguannya iblis yang masuk ke kita kurangin. Pernah suatu hari Rasulullah ingin nguji para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa sholat 4 rakaat dan tidak timbul sedikit pun di hatinya selain Allah dari mulai awal takbir sampai akhir takbir salam? Aku akan kasih hadiah salah satu dari 2 unta ini. Bangun satu sahabat, ana ya Rasulullah. Rasulullah la yakhfa alaihi syai'. Tidak bisa mau bohong. Kalau bohong di depannya Rasulullah secara zahir akan turun Jibril alaihissalam. Akhirnya bangun dia usaha sholat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, halas dan di akhir tasyahud rakaat keempat timbul di hatinya dia, onta yang sebelah mana yang mau dikasihkan sama Rasulullah. Dia ngaku, assalamualaikum Rasulullah, di detik terakhir gini. Makanya katanya Rasul sulitnya, iblis ada midkhul fiha. Akan masuk. Kalau tidak selamat di wudunya, selamat di sholatnya. Selamat di sholatnya akan dimasukkan riya ul ujub. Bagaimana hancur dengan cara apapun. Lah paling minim kita ada usaha. Kalau seandainya katanya ulama seorang ini dari mulai masuk dunia balik sampai dia meninggal tidak bisa betulkan, tidak bisa belajar banyak kecuali betulkan sholat sama wudunya cukup. Sudah sangat cukup karena kewajiban dia, karena tiap hari akan dikerjakan wudu, sholat. Itu kif, ayo. Doa tatkala ruku. Ayo. Subhanallah. Seperti doa sekarang doa iftitah. Dibaca. Tidak hafal, di fotokopi dibesarkan taruh depannya dia. Tepatnya dia usaha. Itu ada usaha dari dia. Begitu juga ruku. Ruku diiringi dengan kita punya di ruku 2, ada namanya zikir ruku, ada namanya doa ruku. Kalau doa ruku, kalau zikir ruku sudah kita biasa baca, subhanarabbil azimi wa bihamdih. Berapa kali? 3 kali. Apakah boleh kita baca lebih? Boleh kalau kita sholat munfarid atau makmum atau imam dalam keadaan makmumnya ridho bitatwil. Itu kif ya? Subhanarabbil azimi wa bihamdih 3 kali. Nah. Allahumma laka raka'atu wa supaya mudah ngapalnya 3 kalimat pertama itu hafalkan. Laka bika laka. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, supaya tidak salah. Kemudian apa? Khasya'a. Apanya yang khusyuk? Ayo. Allahumma raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasya'a sam'i sam'i, pendengaranku khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Wa basari pandanganku. Kedua. Ketiga, wa mukhi otakku. Ayo. Wa admi, tulang-tulangku. Wa asabi urat sarafku. Ayo. Wa mastaqallat bihi qadami, kakiku dan seluruh badanku. Ayo. 6. Lillahi rabbil alamin. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang khusyuk berapa? 6. 3 kalimat ditambah 6 terakhirnya lillahi rabbil alamin. Akan mudah untuk dihafalkan. Sebab kalau enggak nanti kalau kita main apalan kita sambil agak kita mikir kemana-mana, itu sebagian nanti yang khusyuk sam'i wa basari halas lillahi rabbil alamin. Kemana mukhi wa azmi wa asabi? Hilang. Kenapa? Karena inti baca, tidak inti renungin. Artinya waktu bilang Allah malaka khasya'a sam'i, dengarkan. Jangan mikirin sambil dengar kepulang ngomong apa. Karena termasuk kidib sama Allah. Khasya'a sam'i, inti masih dengarkan pulang ngomong apa, sampingnya ada 2 orang ngomong, inti penasaran ngomong apa dia ini. Begitu. Wa mukhi khasya'a sam'i, mukhi pikiranku, pikiran kemana-mana. Mana mau ke sana. Lisannya inti mengatakan khasya'a mukhi. Finil mukhliti khasya'. Begitu. Lah ini kalau dibiasakan nanti sambil direnungin, diresapin nikmat. Begitu. Direnungin nikmat dia. Bahkan kenikmatannya lebih asal daripada kenikmatannya dunia. Tidak ada kidib sama Allah. Makanya katanya sebagian salaf dia bilang, berapa banyak orang yang sujud dengan dahinya tapi hatinya tidak sujud. Berapa banyak yang rukuk dengan badannya tapi hatinya tidak rukuk sama Allah.
Begitu mikir kemana-mana sudah dia. Sedikit-sedikit, jangan diambil sekaligus, doanya rukuk, doanya i'tidal, doanya gini, akhirnya besok pagi ditinggalkan semuanya nanti. Itu termasuk talbis iblis. Satu aja dipegang, misalnya doanya iftitah dihafalkan dulu, di istiqomahkan seminggu. Pas pagi, siang, sore, malam, sholat fardu, sholat sunnah dikerjakan semuanya. Agak berat, Sof, bukan mudah, Sof. Memang kelihatannya cuma sedikit gitu, tapi agak berat ini untuk nafsu. Nafsu ini untuk mau, untuk ngikut ini berat banget. Begitu seminggu istiqomah, tambah lagi doanya rukuk seminggu lagi. Tidak masalah, mungkin 3 bulan baru selesai urusannya sholat, tidak masalah. Tapi beda nanti sholatnya. Kan tadinya sholatnya itu 2 rakaat sama kayak 2 rakaat, tapi 2 rakaat setelahnya jadi 2000 rakaat. Karena pengaruhnya apa? Pengaruhnya kesempurnaan. Ini semuanya sunnah untuk ngurangin madakhil iblis kepada kita waktu kita sholat. Sebab kalau kita pas ini olahraga wala islan. Begitu. Akhirnya takthirnya di hati kita tidak terlalu besar. Begitu. Sehingga perubahan semua keadaan beda. Kalau sudah kebiasaan, sudah istiqomah, hati kita sudah kuat untuk berat untuk meninggalkan, nanti ada akan beda dia. Waktu dia muqim, musafir, mari, ta'ban, ribuk, tidak sibuk akan dikerjakan. Karena sudah akan keluar dengan otomatis dari lisannya dia. Tapi kalau anda akan berat, pertamanya berat, tidak masalah. Sebab ini nafsu itu seperti apa? Seperti anak bayi yang nyusu, katanya Imam Busiri. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yang fatimi. Pertamanya berat, pahit, tapi terakhirnya manis. Tapi kalau kita tidak ada usaha sama sekali, dibaca sekarang, besok pagi, wala dibaca lagi, dibawa lagi besok pagi. Wala ada usaha difotokopi, misalnya ditaruh di depannya dia waktu sholat atau dipegang, diapalkan. Bagaimana caranya? Pokok sekiranya kita hafal. Jangan mikirin makhluk apapun yang mau diucapkan, mau dipuji atau mau dicaci, tinggalkan semuanya. Karena la yanfa, pujiannya orang zaman sekarang la yanfa, caciannya orang zaman sekarang la yanfa. La, karena semua dijaga karena Allah, tidak kita butuh pujian, kita butuh, wala kita takut dengan cacian ini. Mungkin nasallallahu lana wa lakum at-taufiq. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.